setia, Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama hari ini menikmati renungan hati sehat rehat Gereja Baptis Indonesia yang ada di Negaran. Namun sebelumnya kita akan membuka rehat pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat hari ini Kau sudah memberkati kami, membangunkan kami dari hari ini Tuhan. Kami bisa bangun dengan nafas kehidupan kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau menikmati, mau mendengarkan renungan hati sehat. Berkati setiap kami, berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan ini supaya bisa menjadi berkat untuk mereka di luar sana. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama membahas mengenai membangun mentalitas kehidupan. Bagaimana cara kita untuk membangun mentalitas kehidupan dalam kehidupan kita, khususnya sebagai umat orang percaya. Kita akan buka Alkitab kita di bacaan 2 Tawarikh pasal 15 ayat 7. Di situ dikatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ada kisah seorang nabi bernama Azaria bin Oded. Dia diurapi oleh Roh Kudus dan diminta Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi perintah Tuhan kepada Raja Asa. Raja Asa ini adalah raja yang menjadi pemimpin di kerajaan Yehuda, di mana Raja Asa diminta untuk menyingkirkan benda-benda berhala yang merupakan kejijikan bagi Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Raja Asa menerima nasihat itu dengan baik, bahkan berani memecat neneknya yang bernama Maaka sebagai jabatan dari Ibu Suri karena telah membuat patung Asyera untuk penyembahan berhala. Di balik perjuangan yang sulit bagi Raja Asa ini, jika dia kembali taat kepada Tuhan, maka hidupnya selalu berakhir dengan indah. Nah, tidak sia-sia bagi orang yang terus berupaya, berusaha untuk bersabar dalam berjalan dalam kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama juga akan mengetahui bagaimana caranya kita membangun mentalitas kehidupan dalam iman Kristen. Poin yang pertama, dalam sesuai dengan bacaan kita di 2 Tawarikh pasal 15 ayat 7, di situ dikatakan
ada kata kuatkanlah hatimu. Kuatkan hatimu. Apa arti kata kuatkan? Kalau dalam bahasa Ibrani, artinya adalah mengencangkan kuat-kuat, menguasai, menangkap, merebut. Lalu apa yang kita kuasai? Apa yang kita harus kencangkan? Hati kita. Iya, hati kita. Jangan sampai hati kita direbut, ditangkap oleh oknum lain, tetapi kita harus bawa hati itu untuk dikuasai oleh Tuhan. Sama halnya ketika Raja Asa hidup berkenan kepada Tuhan, itu tidak mudah. Dia pas lalu mendapatkan banyak masalah, tetapi itu tidak membawa dia untuk melenceng dari jalannya Tuhan. Ya, dia berusaha untuk memperbaiki kehidupan setiap orang yang ada di sekitarnya. Itu pun juga tidak gampang. Dia menghadapi banyak perlawanan, tantangan dalam kehidupannya. Secara politis, kalau sebagai raja, kalau tidak bisa menjadi teladan, maka dia akan digugat oleh rakyatnya. Tetapi Raja Asa tetap tunduk kepada Tuhan. Bahkan dia berani untuk mencopot jabatan neneknya. Nah, karena apa? Ya karena dia lebih mendengarkan suara Tuhan. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Di dalam situasi yang tidak menguntungkan, penuh dengan tawaran jalan pintas, kemudian tawaran yang serba instan, untuk kita bisa sejajar dengan orang lain, untuk kita bisa lebih condong kepada kuasa-kuasa iblis yang mencoba menguasai hati kita. Tawaran-tawaran itu terkadang lebih menarik. Tetapi bagaimana kita bisa menguasai hati kita? Saat kita dalam keadaan kesulitan, hati kita sangat mudah sekali untuk diiming-imingi. Didahului dengan melalui penglihatan seperti uang, bantuan, tetapi tanpa sadar atau secara sadar pun iman kita sudah digerogoti. Iman kita secara tidak langsung kita sudah menjual iman kita kepada orang lain. Menjual hati kita kepada hal-hal yang duniawi. Itu tidak baik untuk kita lakukan. Lalu apa yang harusnya kita lakukan? Ya semestinya kepercayaan yang kita punya saat ini, iman yang kita punya saat ini harus lebih besar daripada masalah kita. Karena kita sadar bahwa hidup kita adalah ujian. Poin yang kedua, di bacaan kita 2 Tawarikh 15 ayat 7, di situ juga dikatakan, janganlah lemah semangatmu. Jangan lemah semangatmu dalam bahasa Ibrani diartikan tenggelam, santai, kendor, berhenti, gagal, malas, mengecewakan. Jadi secara singkat, janganlah kita lemah semangat kita. Itu artinya jangan kita menjadi orang yang tenggelam dalam kekecewaan, dalam keadaan. Jangan kendor hati kita juga. Jangan berhenti melakukan yang terbaik. Jangan gampang merasa sedih. Jangan pernah mengecewakan hati Tuhan. Jangan pernah untuk malas. Teruslah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Lalu, mengapa Nabi Azaria saat itu mau menasihati Raja Asa untuk tidak lemah semangatnya? Karena Raja Asa merupakan seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah seorang teladan. Dia adalah panutan, penggerak. Kalau saja pemimpin tidak bisa menjadi teladan, bagaimana dengan rakyat-rakyatnya? Dia mempunyai tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab untuk terus berjalan di jalannya Tuhan. Selalu memberikan menjadi contoh untuk rakyat-rakyatnya. Ketika Raja Asa sanggup mengemban tugas itu, perintah itu, ya maka dia harus kuat, selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Dan tantangan yang paling berat adalah dirinya sendiri. Lalu bagaimana? Apa yang dapat kita petik dari firman ini? Kalau kita sudah mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan, mau percaya kepada Tuhan, jangan pernah mengeluh. Kita harus tetap berpegang kepada Tuhan. Terus semangat, lakukan mandat itu sampai akhir. Sampai kita mati. Jadilah orang yang memberi arti. Bisa jadi yang membuat kita tidak berarti itu bukan orang lain, bukan setan atau iblis, bahkan bukan Tuhan, tetapi malah kemalasan diri yang kita punya. Itu yang kita tidak bisa tanamkan dalam diri kita. Oleh karena itu, kalau kita tetap semangat,
tetap berpegang pada Tuhan, menguatkan hati kita, kita mempunyai hidup yang berakhir dengan indah, sama seperti Raja Asa. Itulah cara bagaimana kita membangun mentalitas kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama menutup rehat pada hari ini dengan berdoa. Mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami boleh bersama-sama meneladani Engkau untuk tetap menguatkan hati kami dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan kami. Membangun mentalitas kami Tuhan untuk menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih buat renungan hati sehat hari ini Tuhan. Kami percaya ini bisa menjadi pedoman dalam hidup kami dan berkat buat kami semua. Terima kasih Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam satu nama yang indah Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.